Pernahkah kamu berpikir, bagaimana sih perusahaan tahu kapan harus menurunkan harga? Atau bagaimana sih mereka memutuskan berapa banyak barang yang harus diproduksi agar tidak rugi? Dan bagaimana kita bisa memprediksi perubahan kecil dalam ekonomi, tapi dengan dampak yang begitu besar? Ada satu konsep loh ternyata, yang diam-diam bekerja di balik semua itu. Sebuah konsep yang melihat perubahan dari hal terkecil sekalipun. Dan konsep itu bernama diferensial. Elastisitas permintaan istilahnya lengkap, yaitu elastisitas harga permintaan atau yang disebut price elasticity of demand. Ialah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan FP, maka elastisitas permintaannya ialah eta D sama dengan delta QD per delta P sama dengan QD per P. Limit delta P mendekati 0, maka delta QD per QD per P delta per P sama dengan DQD per DP dikali P per QD. Nah, maka jika harga barang meningkat sehingga ketertarikan seorang pembeli untuk barang tersebut akan menurun. Akan tetapi, tingkatan perubahan ini berbeda-beda pada barang tertentu apabila naiknya harga kecil mengakibatkan permintaan menurun. Namun apabila barang lain tersebut atau terdapat adanya barang yang melonjak naik sedangkan masih ada yang ingin membeli barang tersebut, dalam pengetahuan ekonomi adanya perbedaan ini dihitung atau diukur sebagai elastisitas. Apabila elastisitas permintaan menyatakan 1%, maka berubahnya jumlah permintaan serta semua yang lain tidak berubah. Banyaknya permintaan yang diminta normalnya adanya kenaikan apabila harga barang turun. Adanya banyak produk yang dibeli, maka adanya penurunan harga. Perbandingan persentase antara perubahan jumlah yang diminta dengan menyatakan elastisitas permintaan apabila nilai permintaan lebih besar dari satu halnya tersebut dinyatakan elastisitas permintaan. Berarti naiknya suatu harga mempengaruhi pada beberapa jumlah produk yang diminta. Akan tetapi apabila barang tersebut nilai elastisitasnya kurang dari 1, maka barang tersebut berarti inelastis, yang dimana tidak adanya pengaruh harga pada banyaknya yang diinginkan. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila ND lebih dari 1, elastik uniter jika ND 1, dan inelastik bila ND kurang dari 1. Barang permintaan elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah sebesar persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawan arah dengan persentase yang lebih besar dari persentase perubahan harga. Elastisitas permintaan mengukur sejauh mana jumlah barang yang diminta merespon perubahan harga barang tersebut.
Berikut adalah contoh dan rumus untuk elastisitas permintaan yang bersifat elastik, elastik uniter, dan inelastik. Yang pertama yaitu permintaan elastik. Definisinya, permintaan elastik terjadi ketika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga, atau elastisitas lebih dari 1. Nah, rumusnya yaitu ED sama dengan persenan perubahan dalam kuantitas yang diminta per persenan perubahan dalam harga. Kasus dan pembahasan. Contoh kasus permintaan elastik. Harga produk A turun dari $10 menjadi $8 dalam kurung penurunan 20% dan jumlah yang diminta meningkat dari 100 unit menjadi 140 unit dalam kurung peningkatan 40%. ED sama dengan 5% dibagi 20% sama dengan 0,25. Karena ED lebih dari 1, permintaan bersifat inelastik. 1. Permintaan elastik uniter. Definisi permintaan elastik uniter terjadi ketika persentase perubahan jumlah yang diminta sama dengan elastisitas lebih dari 1. Pada grafik ini menunjukkan hubungan terbalik antara harga dan jumlah yang diminta serta tingkat elastisitas permintaan dilihat dari kemiringan garis. Persentase perubahan harga, elastisitas sama dengan 1. Rumus elastisitas permintaan ED sama dengan 1 adalah ED sama dengan persentase perubahan dalam kuantitas yang diminta dibagi persentase perubahan dalam harga. Contoh kasus permintaan elastik, harga produk B turun dari $10 menjadi $9, penurunan 10%, dan jumlah yang diminta meningkat dari 100 unit menjadi 110 unit, peningkatan 10%. ED sama dengan 10% dibagi 10% sama dengan 1. Karena ED sama dengan 1, permintaan bersifat elastik uniter. Yang pertama, permintaan inelastik. Permintaan inelastik terjadi ketika persentase perubahan jumlah yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga, atau inelastik lebih kecil dari 1. Rumus elastisitas permintaannya adalah ED sama dengan persen perubahan dalam kuantitas yang diminta dibagi atau per persen perubahan dalam harga. Berikut contoh kasus permintaan elastik uniter. Harga produk C naik dari $10 menjadi $12. Peningkatannya 20%. Dan jumlah yang diminta menurun dari 100 unit menjadi 95 unit. Penurunannya 5%. ED sama dengan 5% dibagi atau per 20% sama dengan 0,25. Karena ED lebih kecil dari 1, permintaannya bersifat inelastik. Kesimpulannya, elastik ED sama dengan 40% dibagi 20% sama dengan 2, dan elastik uniter ED sama dengan 10% dibagi 10% sama dengan 1, dan terakhir inelastik
D sama dengan 5% dibagi 20% sama dengan 0,25. Elastisitas permintaan membantu perusahaan dan membuat kebijakan memahami bagaimana perubahan harga dapat mempengaruhi permintaan produk, yang pada gilirannya membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik terkait harga dan produksi. Definisi elastisitas penawaran. Elastisitas harga penawaran diukur dari sensibilitas penawaran pada perubahan harga jual suatu produk, yang mana dapat diasumsikan dari faktor-faktor lain yang menyebabkan adanya penawaran produk itu konsisten. Elastisitas penawaran dihitung melewati koefisien elastisitas yang diartikan bahwa adanya perubahan presentase antara kapasitas yang ditawarkan dengan perubahan harga, menyebabkan harga barang dan kapasitas yang ditawarkan berkaitan positif atau searah dengan tanda dari suatu parameter harga, merupakan positif sinkron pada hukum penawaran, sehingga koefisien elastisitas penawaran sering ditafsir positif dan searah. Definisi elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga, atau rasio antara presentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap presentase perubahan harga. Jika fungsi penawarannya dinyatakan dengan QS sama dengan FFP, rumusnya yaitu NS sama dengan DQS per DP sama dengan P per QS, dengan DQS per DP sama dengan Q aksen S sama dengan F aksen P. Rumus biaya total yaitu TC sama dengan TFC plus TVC. TFC sama dengan total biaya tetap, TVC total biaya variabel. Rumus biaya marginal yaitu MC sama dengan DTC per DQ sama dengan Q aksen. Theta TC tambahan biaya total, theta Q sama dengan tambahan jumlah barang, DTC TDQ sama dengan turunan TC terhadap Q. Rumus biaya rata-rata yaitu AC sama dengan TC per Q. TC sama dengan biaya total, Q sama dengan jumlah barang. Nah, berikutnya adalah rumus penerimaan total, rumus penerimaan marginal, dan rumus penerimaan rata-rata. Yang pertama, rumus penerimaan total. TR sama dengan Q dikali P. Nah, Q-nya adalah jumlah barang, P adalah harga barang. Yang kedua yaitu rumus penerimaan marginal. Rumusnya adalah MR sama dengan DTR dibagi DQ sama dengan R aksen. Nah, delta TR yaitu tambahan penerimaan total, delta Q itu tambahan jumlah barang, dan DTQ itu adalah turunan TC terhadap Q. Yang ketiga adalah rumus penerimaan rata-rata. Rumusnya adalah AR sama dengan TR dibagi Q. Nah, TR-nya adalah penerimaan total dan Q adalah jumlah barang. Berikut contoh soalnya.